Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Rudy Rendra, channel yang membahas tentang buku-buku dan dunia literasi. Dan kali ini kita akan meresensi buku yang sebenarnya sudah lama booming ya, hype, yaitu buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, Pendekatan yang Waras Demi Menjalani Hidup yang Baik. Adalah sebuah buku terlaris versi New York Times. Buku ini karya Mark Manson ya. Dia adalah seorang blogger terkenal dengan berjuta-juta pembacanya. Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat adalah buku perdananya. Sebuah buku yang seolah-olah mengajak kita untuk bersikap tidak peduli pada hal apapun. Tapi apa mungkin kita tidak memperdulikan apapun di hidup kita ini? Jadi buku ini sebenarnya ingin berbicara tentang apa? Ya. Mari kita lihat bersama-sama dan mari kita bahas. Teman-teman yang berbahagia dimanapun Anda berada saat ini, jadi buku yang sedang saya pegang ini akan membantu kita berpikir lebih jelas untuk memilih mana yang penting dalam kehidupan dan mana yang sebaliknya. Sikap cuek dan masa bodoh kadang ada sisi positifnya, dan ia merupakan sikap hidup yang sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup kita dan memilih apa yang penting dan apa yang tidak. Usaha untuk mengembangkan kemampuan sikap ini mengarah pada sesuatu yang saya pikir bisa menjadi semacam pencerahan praktis ya, bukan pencerahan yang mengawang-awang, penuh mimpi kebahagiaan, mengakhiri semua penderitaan dan semua omong kosong motivasional yang lain. Sebaliknya, saya melihat di dalam buku ini terdapat sebuah pencerahan yang sifatnya praktis, yang sejalan dengan ide bahwa beberapa penderitaan ya memang mustahil untuk dihindari, bahwa apapun yang kita lakukan ya, hidup ini akan tetap berisi kegagalan, kerugian, penyesalan, bahkan sampai kematian ya. Karena begitu, kita merasa nyaman dengan semua kotoran yang dilemparkan ke wajah kehidupan ya kepada kita. Maka kita akan menjadi yang tak terkalahkan pada level spiritual yang mendasar. Apalagi satu-satunya cara untuk mengatasi kepedihan yang timbul adalah pertama-tama kita belajar untuk menanggung semua ini ya. Buku ini tidak berbicara bagaimana cara meringankan masalah atau rasa sakit kita. Buku ini bukan pula panduan untuk mencapai suatu keagungan, sebab keagungan itu tentu tidak akan bisa kita capai, karena keagungan hanyalah sebuah ilusi dalam pikiran kita, sebuah kota Atlantis yang ada dalam skala psikologi kita sendiri. Sebaliknya buku ini akan mengubah rasa sakit kita menjadi sebuah peranti, trauma kita menjadi kekuatan, dan masalah kita bisa menjadi masalah yang lebih baik. Renungkan buku ini sebagai panduan saat mengalami penderitaan, dan bagaimana cara mengambil tindakan yang lebih baik, lebih bermakna, penuh dengan kasih sayang dan kerendahan hati ketika kita menghadapi masalah ya. Inilah buku yang akan mengubah kita bergerak secara ringan, tak peduli seberapa berat beban kita, maka kita tetap bisa beristirahat dengan lebih mudah, ditemani dengan ketakutan terbesar kita, dan kita dapat menertawakan air mata yang tumpah bercucuran ya, seperti itulah. Buku ini tidak akan mengajari kita bagaimana cara mendapatkan atau mencapai sesuatu, namun lebih pada bagaimana cara berlapang dada dan membiarkan sesuatu itu lepas pergi. Ini akan mengajari kita untuk membuat inventaris kehidupan kita, menyortir hal-hal yang paling penting saja untuk kita perhatikan. Ini juga akan mengajari kita untuk memejamkan mata dan percaya bahwa kita bisa menjatuhkan diri ke belakang dan tetap baik-baik saja. Ini akan mengajari kita untuk jangan berusaha. Nah, apa makna jangan berusaha di sini yang dimaksud oleh Mark Manson? Nah, kalau Anda penasaran apa maksud jangan berusaha yang ditulis oleh Mark Manson,
berarti Anda masih ada rasa ingin tahu. Kalau ada rasa ingin tahu, maka terus kejar dengan mencari buku ini dan membacanya hingga tuntas dan memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan Anda. Terakhir, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para subscriber yang telah mendukung channel saya. Untuk yang belum subscribe, semoga bisa membantu channel ini untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen di bawah. Insya Allah sebagian keuntungan dari iklan akan kita gunakan untuk pengembangan program pesantren Kundur Kampung Al-Quran yang ada di Pulau Kundur, Kabupaten Karimun. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton hingga detik ini, hingga menit ini. Untuk yang penasaran isi lengkap buku ini, bisa main-main ke pustaka kami atau beli sendiri di toko-toko terdekat. Kalau tidak ada toko terdekat, Anda bisa beli online ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada komentar, ada kritik dan saran yang baik-baik dan membangun, bisa komen saja di bawah ya. Sampai jumpa.